Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Maya Fitria, Eskom MSc, IPM. Saya merupakan dosen pada Prodi Sarjana Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Saya menyelesaikan studi sarjana saya di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia tahun 2012. Kemudian saya menyelesaikan studi magister di University of Duisburg-Essen pada program studi Computer Engineering pada tahun 2016 dengan bidang minat Interactive System and Visualization. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah RPL ini. Mata kuliah RPL ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi teknik komputer yang dapat diambil pada semester 4 serta memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana satu kali pertemuan dilaksanakan selama 2 kali 50 menit. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan pengajaran tim teaching, di mana kami terdiri dari 4 orang dosen, yaitu Bapak Insinyur Rahmat Daud Eskom MSc, Bapak Insinyur Said Mukhalil ST MSc, dan Bapak Insinyur Masduki Hamdan Muhammad Eskom MSc. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mengenalkan mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar serta penerapan rekayasa perangkat lunak seperti waterfall model, agile, scrum, UML, source code control, testing, rancangan fungsionalitas dan rancangan teknis dari perangkat lunak, dan lain-lain. Kemudian, adapun model pembelajaran yang saya dan tim gunakan dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini adalah dengan menggunakan model Interactive Learning dan PJBL, di mana pada awal perkuliahan saya akan memfasilitasi mahasiswa dengan konsep-konsep dasar materi dari setiap pertemuan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian, mahasiswa akan dibagi atas beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk menyelesaikan tahapan proyek akhir dengan terlibat secara langsung dalam menjalankan satu iterasi suatu program perangkat lunak. Strategi pembelajaran PJBL ini sangat menunjang mahasiswa dalam pengembangan hard skill mahasiswa untuk membangun suatu produk perangkat lunak dengan keterlibatan secara langsung pada permasalahan di lapangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan istilah umum dari rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan, kemudian menganalisa dan merancang fungsionalitas sistem dan rancangan teknis sistem perangkat lunak berdasarkan permasalahan yang diangkat sebelumnya. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil rancangan teknis suatu program perangkat lunak dengan menerapkan software development proses yang ditetapkan. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan suatu prototipe sistem atau aplikasi yang telah dilakukan pengujian dengan teknik pengujian unit test guna menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini dibagi ke dalam 4 tahapan besar, di mana tahapan-tahapan ini berkesinambungan dan menuntun mahasiswa dalam menyelesaikan proyek akhir mereka. Pada bagian pertama berupa course introduction dan rancangan fungsionalitas yang dilaksanakan pada 4 pertemuan pertama, di mana 4 pertemuan ini akan membahas terkait pemaparan RPS dan kontrak perkuliahan, kemudian yang kedua pengenalan konsep-konsep dasar dan istilah umum dari RPL, dan yang ketiga
melakukan tahapan rancangan fungsionalitas seperti pengamatan untuk mengidentifikasi masalah, kemudian penentuan target pengguna dan aktivitas pengguna, kemudian membuat persona serta merancang work model berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dan pada bagian pertama ini, mahasiswa juga akan melakukan presentasi terhadap rancangan fungsionalitas dari proyek kelompok mahasiswa tersebut. Bagian kedua dilaksanakan pada pertemuan 5-7 yang berupa perancangan teknis dari proyek yang ditentukan dengan pembahasan terkait perancangan visualisasi rancangan dalam bentuk Unified Modeling Language atau UML seperti pembuatan use case, activity diagram, deployment diagram, komponen, package, serta kelas diagram. Kemudian pada bagian ini juga akan dilakukan presentasi terhadap rancangan teknis dari proyek. Sebelum dilanjutkan ke bagian ketiga, mahasiswa akan diberikan UTS pada minggu ke-8. Selanjutnya pada bagian ketiga berupa sprint 1 yang dilaksanakan pada pertemuan 9-13 di mana mahasiswa akan diberikan pembahasan seperti pengenalan beberapa software development process seperti waterfall model, agile, scrum, dan lain-lain. Kemudian mahasiswa akan diberikan pemaparan terkait version control system dalam RPL seperti penggunaan Git dan Git Kraken. Kemudian akan dilakukan juga pembahasan terkait naming convention dan documentation terhadap program yang akan dikembangkan pada proyek akhir mereka. Pada bagian ketiga ini, mahasiswa akan berfokus pada proses implementasi rancangan ke dalam suatu program atau coding dengan penerapan metode Scrum dan juga penggunaan tools Git dan Git Kraken. Di tahapan ini juga akan dilakukan presentasi progress project yang telah diimplementasikan melalui sprint 1, di mana mahasiswa harus memenuhi minimal viable product yang telah disepakati. Lalu pada bagian keempat merupakan tahapan sprint 2 yang akan dilaksanakan pada pertemuan 14-16 dengan pembahasan terkait yang pertama teknik pengujian dengan metode unit testing dan test driven development. Pada bagian terakhir ini, fokus dari bagian keempat ini adalah penyelesaian proyek akhir, di mana program yang telah dibangun oleh mahasiswa akan diuji dengan berbagai skenario dan produk yang dihasilkan dapat dijalankan sesuai dengan fungsionalitasnya. Selanjutnya dalam hal assessment, saya menilai mahasiswa secara objektif dan terbuka berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh mahasiswa pada saat 16 kali perkuliahan, di mana terdapat 4 komponen penilaian yang saya dan tim lakukan. Yang pertama adalah tugas bacaan sebesar 10% dengan instrumen evaluasi berupa rangkuman dalam format Cornell Notes. Kemudian yang kedua adalah ujian harian sebesar 10%, di mana instrumen evaluasi berupa soal esai yang diberikan pada setiap awal pertemuan. Yang ketiga merupakan proyek akhir dengan bobot sebesar 60% yang terdiri dari 30%-nya berupa instrumen tugas laporan dan 30% lagi dinilai dari produk luaran perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah komponen UTS dengan instrumen penilaian berupa soal esai yang memiliki bobot sebesar 20%. Hasil asesmen tersebut akan diberikan kepada mahasiswa secara transparan melalui WhatsApp group dan siakat penilaian. Setelah informasi penilaian tersebut selesai, maka akan ada masa sanggah sesuai dengan jadwal akademik universitas, di mana mahasiswa dapat melakukan sanggah jika dirasa terdapat penilaian yang tidak sesuai atau keliru yang dilakukan oleh dosen. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang saya ampu. Kita saksikan video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki lagi perkuliahan rekayasa perangkat lunak ya. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait analisa kebutuhan ya.
pada minggu kemarin di akhir perkuliahan saya sudah berikan tugas untuk merangkum materi-materi terkait analisa kebutuhan pada Cornell Notes ya. Cornell Notes-nya sudah dibuat semuanya ya? Sudah ya. Jadi nanti dikumpulkan, sebelum pengumpulan nanti kita akan ada tes awal. Jadi pada minggu kedua ini kita akan membahas terkait analisa kebutuhan. Nanti akan saya jelaskan terkait konsep-konsep tahapan dari analisa kebutuhan. Kemudian bagaimana kita melakukan analisa kebutuhan berdasarkan pengamatan yang kita lakukan pada minggu lalu. Ya, pada minggu lalu pengamatannya kita menggunakan metode apa? Ya, oke, kita menggunakan metode AEIOU framework. Nah, nanti berdasarkan pengamatan tersebut akan kita analisa kebutuhan-kebutuhannya ya. Selanjutnya pada minggu ini juga berdasarkan pengamatan tersebut kita akan mengelompokkan daftar pengguna ya, target pengguna kita. Lalu kita akan jabarkan juga aktivitas-aktivitas dari hasil pengamatan tersebut, dan kita akan modelkan dalam bentuk word model. Nanti akan ada persona, storyboard, dan lain-lain ya. Jadi intinya pembahasan materi dari minggu ini ada analisa kebutuhan, ada daftar user, lalu ada persona, ada jenis-jenis aktivitas, ada word model yang terbagi atas sequence model, artifact model, physical model, lalu kita gambarkan dalam bentuk storyboard. Dan semua analisa kebutuhan ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada minggu lalu. Baik, langsung ke materinya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan melakukan tes awal yang kedua. Kalian bisa mengisi tes awal pada link ini. Silahkan diisi, bisa melihat rangkuman yang telah kalian buat masing-masing. Oke, udah selesai dikerjakan tes awalnya semuanya? Oke, kalau sudah selesai berarti saya tutup ya di formnya. Kita lanjutkan ke materi kita, yaitu analisa kebutuhan. Jadi pada materi analisa kebutuhan ini kita akan menggunakan metode human centered design ya, dimana metode analisa kebutuhan ini kita akan berfokuskan pada kebutuhan sama behavior dari si pengguna atau user. Nah, ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada inspiration, lalu ada ideation, ada implementation, dan tahapan-tahapan ini bersifat iteratif. Jadi ada pengulangan ya di situ ya. Dan tahapan-tahapan human centered design ini sudah kalian pelajari kan pada mata kuliah semester lalu, mata kuliah human computer interaction, interaksi manusia komputer ya. Nah, jadi pada tahapan kuliah RPL ini kita juga akan menggunakan metode human centered design dalam pengembangan produk ya. Yang pertama ada tahapan inspiration, yaitu tahapan memahami bagaimana perilaku pengguna, bagaimana behaviornya, bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan lain sebagainya. Selain dari memahami user, kita juga memahami kondisi pada saat ini ya, dari topik yang akan kita angkat nantinya. Lalu kita memahami permasalahan. Setelah selesai tahap inspiration, kita akan memasuki tahap ideation. Tahap ideation itu adalah kita mencari kemungkinan solusi berdasarkan dari analisa kebutuhan yang sebelumnya. Setelah itu baru masuk ke dalam implementation untuk pengujian solusi ya. Baru nanti setelah selesai kita akan mengulangi ke iterasi selanjutnya. Jadi fokus kita pada minggu ini dan minggu lalu itu ada di bagian tahapan inspiration, yaitu memahami kondisi sekarang. Oleh karena itu saya berikan kalian tugas pada minggu lalu untuk mengamati mana minggu lalu? Di kantin ya. Oke, tahapan inspiration, memahami kondisi sekarang ya.
Oke, apa saja yang kita pahami, yang harus kita pahami? Siapa saja yang terlibat, ya. Kemudian apa saja yang dikerjakan, lalu tahapan pengerjaannya bagaimana, dan mengapa si pengguna itu melakukan hal demikian, mengapa dia mengerjakan itu, lalu bagaimana, mengapa tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan pemahaman terhadap kondisi sekarang, kita lakukan pengamatan. Ada berbagai cara ya, ada pengamatan, lalu ada wawancara, ada survei, ada observasi, dan lain-lain sebagainya. Kita sudah melakukan pada minggu lalu yaitu EIOU framework ya, dalam bentuk pengamatan. Wawancara juga sudah. Ini pada HCI kita sudah melakukan wawancara ya setelah UTS. Nah, EIOU framework itu apa? Apa saja yang kita amati di EIOU framework? Ya, Ini itu ada activity, ya. kemudian I-nya itu ada environment, lingkungan, I-nya itu ada interaksi antar usernya, kemudian O-nya itu ada objek, dan U-nya itu ada usernya sendiri. Ya. Lalu berdasarkan langkah-langkah analisa, kita masuk ke langkah-langkah analisa. Sumbernya ini dari lapangan, dari hasil pengamatan, dari hasil wawancara, dari hasil survei. Jadi langkah-langkah analisa yang kita lakukan, yang pertama, ini bisa fleksibel ya, nggak mesti harus berurut seperti ini, tapi alangkah baiknya kita jabarkan dulu berdasarkan urutan ini. Yang pertama ada daftar user. Daftar user itu apa? Daftar user itu apa? Kira-kira? Orang-orang yang terlibat. Ya, daftar user itu adalah orang-orang yang terlibat. Contoh dari pengamatan daftar user kita itu ada pembeli, ada penjual, ada kasir, ada pelayan, ya, dari kantin yang tadi ya. Kalau misalnya kita ambil pengamatan contohnya di ruang belajar, daftar usernya kira-kira siapa saja? Ada dosen, ada mahasiswa, bisa jadi ada asisten dosen, ya. Nah, itu adalah contoh daftar user. Jadi berdasarkan hasil pengamatan kita list dulu. Nah, biasanya daftar user itu nggak cuma daftarnya aja, tapi ada satu paragraf untuk menjelaskan user ini siapa, dia seperti apa, bagaimana. Lalu berdasarkan daftar user itu kita bangun persona. Ya, persona sudah pernah dapat ya di HCI. Nanti saya jelaskan kembali di slide selanjutnya. Dan persona ini harus kita bangun berdasarkan semua user tadi. Lalu ada jenis aktivitas yang dilakukan oleh setiap user. Lalu selanjutnya kita buat work model untuk beraktivitas. Ya, work model itu bisa berbentuk dalam space model, ada storyboard, ada artifact model, ada physical model. Selanjutnya ada persona. Tadi setelah kita buat daftar user, kita gambarkan dalam bentuk persona. Apa itu persona? Lebih jelas. Oke, bahasa kalian sendiri kan sudah pernah ya pada saat mata kuliah interaksi manusia komputer. Persona itu apa? Kayak informasi dia, terus itu kayak permasalahannya dia, Ya. terus itu kayak Kebetulan. kebutuhan. Ya. Jadi persona itu adalah tokoh fiktif, ya, tokoh gambaran dari user yang menjadi target kita, ya. Tapi dia fiktif. Kenapa kita harus pakai persona? Supaya lebih realistis. Jadi kita bisa tahu kebutuhannya, behaviornya, untuk menggambarkan itu, ya. Dan biasanya persona itu dibuat seminimalis mungkin. Nih, ini adalah paper persona, ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita buat di kertas, itu kertasnya dibagi 4, ada 4 bagian, ya. Jadi di sini ada tampak gambar orangnya, nama, dan namanya itu nama palsu. Kenapa? Karena persona itu adalah tokoh fiktif, jangan nama asli. Lalu pada bagian lainnya ini ada demografik, kemudian behavior, bagaimana tingkah lakunya ya. Lalu ada needs dan problem. Needs dan problem itu adalah permasalahan, kebutuhan dia seperti apa. Lalu served by,
atau solution. Bagaimana menyelesaikan kebutuhan tersebut sama permasalahannya. Nah, ada juga kalian bisa buat persona lebih profesional. Biasanya kita pakai extensio ya untuk lebih profesional di link ini. Kalian nanti bisa pada saat tugas kalian akan diminta untuk membuat persona yang lebih profesional di extensio. Ini contoh hasil persona dari extensio. Nah, setelah kita jabarkan daftar user, kita buat persona, lalu kita menjabarkan aktivitas-aktivitasnya, kita akan membuat suatu work model. Apa itu work model? Ini juga sudah pernah kita bahas jelas pada saat HJI. Apa itu work model? Work model itu adalah suatu gambaran atau visualisasi. Kalau tadi itu dalam bentuk tulisan, biasanya ada paragraf-paragraf penjelasan ya. Jadi kita mau memvisualisasikan nih, tadi juga udah divisualisasikan dalam bentuk persona satu ya. Nah, apa yang kita visualisasikan? Apa yang sedang dikerjakan? Tahapan pengerjaannya ya. Kita lanjut, yang pertama itu adalah sequence model. Sequence model itu merupakan langkah-langkah pengerjaan suatu aktivitas ya. Ada komponen-komponennya, trigger, pemicu aktivitas tersebut dilakukan, kenapa aktivitas tersebut dilakukan, lalu ada intent, tujuan atau maksud dan niatnya, ada exception, pengecualian, sama langkah-langkahnya. Kita ambil contoh dari kantin ya. Nah, aktivitasnya adalah pesan makan minum bersama suatu rombongan atau suatu geng gitu ya. Triggernya itu kenapa? Triggernya kita ingin duduk dan ngobrol dengan santai gitu, kan? Kita mau kumpul-kumpul ya. Oke, lalu intentnya itu apa? Kita datang ke intentnya untuk makan dan minum. Lalu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya misalnya, yang pertama kita melihat sekeliling. Intent atau tujuan melihat sekeliling itu apa? Kita mau cari klien, kita mau pesan, ya kan? Lalu kita panggil klien, tujuannya apa? Untuk memesan. Jadi setiap langkah-langkah ini itu ada intentnya juga. Kalau tadi kan ini aktivitas, trigger, intent dari aktivitas tersebut. Langkah-langkah inilah yang disebut sequence. Tahapan-tahapan dari suatu aktivitas. Jadi dia saling terhubung. Oke, selanjutnya adalah storyboard. Kalau tadi kan dalam bentuk langkah-langkah ya kita tulis ya. Storyboard itu adalah untuk menggambarkan si sequence model tadi dalam bentuk gambar. Jadi seperti komik. Kalau komik kan lebih gampang ya kita baca ya daripada kita baca satu tulisan panjang gitu. Jadi tujuan dari pembuatan storyboard itu adalah untuk memvisualisasikan dari si sequence model. Jadi setiap langkah-langkah tadi itu ada gambarnya. Kenapa kita pakai storyboard? Pertama supaya lebih realistis, lebih bisa digambarkan, tergambar di kepala kita bagaimana langkah tersebut, lalu lebih mudah kita presentasikan dan lebih mudah dipahami. Nah, caranya biasanya bisa pakai paper prototype seperti ini. Nah, ini contoh storyboard dari paper storyboard maksud saya ya. Jadi ini misalnya ada satu tahapan, Maria seorang penjahit handal, lalu ada Tom yang mau memperbaiki jeansnya. Ini adalah contoh dari paper storyboard. Jadi setiap langkah-langkah dari sequence model tadi kita gambarkan ke dalam satu buku. Nah, untuk yang lebih profesional kalian bisa menggunakan storyboard deck. Ini ada link di slide. Slide sudah bisa diakses di e-learning ya. Lalu ada storyboarder. Ini contoh storyboarder ya. Jadi kalian tinggal drag and drop aja. Tinggal tulis langkah ini untuk apa. Selanjutnya yang terakhir itu ada artifact model. Artifact model itu apa? Benda-benda yang digunakan dalam penyelesaian suatu aktivitas. Kalau kantin tadi benda-bendanya apa? Meja, kursi. Terus kalau misalnya perlu bon untuk mencatat ya, kertas untuk mencatat, perlu pensil, ya.
Nah, ini komponen-komponennya biasanya ada gambar benda, catatan, cara pemakaian, kapan dipakai. Nah, kenapa kita pakai artefak model? Dari sini nanti bisa timbul masalah. Ini saya ambil contoh satu, misalnya pemesanan kopi, aktivitasnya. Artefaknya apa? Objek yang digunakan. Buku ya, atau lembar pengisian pesanan gitu, sama pensil. Fungsinya mencatat pesanan, pengingat si pelanggan memesan apa, dan itu menjadi dasar pembayaran mungkin ya, dasar transaksi. Pemakaiannya catat langsung. Nah, bisa timbul suatu masalah nih. Misalnya satu rombongan nih datang, 10 orang. Dia catat, cuma mencatat aja kan, dia tidak mencatat Dafa pesan apa, Farhat pesan apa, Umairah pesan apa, tidak mencatat kan? Jadi tidak tahu siapa yang pesan apa. Gimana kita tahu siapa yang pesan apa? Kita nggak tahu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah physical model. Physical model itu untuk menunjukkan pengaruh dari suatu ruangan terhadap suatu aktivitas ya. Bisa saja ini tidak perlu dalam suatu pengamatan. Komponen biasa ada dengan lokasi, ada catatan, penempatan artefak, objek-objeknya tadi seperti apa penematannya, penempatan si pengguna di mana, lalu pergerakan si pengguna atau user-user tersebut dalam suatu lokasi tersebut. Ini contohnya misalnya di sini ada reporting testing station, lalu di sini ada objek-objeknya ya. Kita rangkum ya, pertemuan hari ini kita sudah memahami untuk analisa kebutuhan, kita sudah memahami daftar user tadi, lalu ada persona, ada aktivitas. Kita ulang nggak ya, saya tanya ya, daftar user tadi apa? Daftar user orang-orang yang terlibat. Lalu ada persona, kebutuhan sama permasalahan. ya persona itu apa? Menggambarkan apa? Tokoh fiktif dari si user-user tadi ya. Lalu ada aktivitas. Aktivitas apa? Kegiatan yang dilakukan oleh si user. Lalu ada sequence model. Langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatannya. Storyboard. Gambaran. Gambaran dari si langkah tersebut. Artefak. Benda-benda yang terkait untuk menyelesaikan aktivitas. Lalu ada physical model. Lalu apa? Denahnya ya. Bagaimana si lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas. Jadi fokus dari analisa kebutuhan itu bukan cuma keluaran yang ini, ya, bukan cuma personal, model dan lain-lainnya, tapi proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Ini yang lebih penting, ya. Oke, untuk minggu depan tugas 2 ini tugas mandiri, Cornell Notes bisa dilihat sendiri nanti di e-learning ya. Lalu tugas 2 berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada minggu lalu, silakan kelompokkan daftar usernya beserta penjelasan, persona setiap user, lalu ada daftar aktivitasnya, dan semuanya itu harus ada penjelasannya ya. Sequence model, storyboard. Storyboard ini untuk semua pengguna. Udah clear ya? Jadi dikumpulkan di minggu depan sebelum kelas. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan dari proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Semoga memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.